Kamu sudah nyicil pinjaman tiap bulan, ya kan? Nggak pernah telat, nggak pernah gagal bayar. Itu taat terus tiap bulan, pembayarannya bagus. Tiba-tiba platformnya dicabut izinnya oleh OJK. Lalu cicilan kamu gimana? Masih harus tetap bayar atau dianggap lunas? Otoritas Jasa Keuangan kembali mencabut izin salah satu pinjaman online, teman-teman, atau pindar lah istilahnya ya. Dengan demikian jumlah pinjol legal atau pinjol yang resmi dan berizin sekarang yang terdaftar di OJK pada periode Mei 2025 tersisa sebanyak 96 nama. Selebihnya itu ilegal. OJK mencabut izin usaha perusahaan fintech peer-to-peer lending atau pinjol PT Ringan Teknologi Indonesia atau disebut pinjol ringan berdasarkan pengumuman di situs resmi OJK pada 6 Mei 2025. Alasan utama pencabutan izin ini adalah karena pinjol ringan telah mengembalikan izin usahanya sebagai fintech lending, teman-teman. Jadi OJK juga menyampaikan bahwa pinjol ringan selanjutnya dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang fintech lending setelah pencabutan izin ini. Jika sebuah pinjaman online, pinjol seperti pinjol ringan, ditutup atau izin usahanya dicabut, apakah kreditur otomatis terbebas dan auto lunas? Konsepnya sebenarnya tidak begitu, tapi untuk membayar pinjol itu masih bisa tetap berlaku, meskipun pinjol tersebut sudah tidak berizin atau sudah ditutup. Ya, tapi gini, yang saya pahami di sini adalah izin usahanya itu kan sudah nggak ada. Ya, izin usahanya sudah tidak ada, artinya teman-teman yang memang sudah tidak mampu bayar ya bisa galbay. Boleh galbay, boleh tanpa khawatir slik OJK jelek atau bahkan tanpa khawatir FC lapangan datang ke rumah. Sebenarnya bukan cuma pinjol ringan aja, teman-teman. Apapun pinjolnya, jika memang teman-teman sudah tidak sanggup bayar, ya boleh galbay. Galbay boleh. Galbay itu bukan cara, tapi galbay itu adalah kondisi. Kondisi di mana teman-teman tidak bisa membayar. Ya namanya gagal bayar, macet lah istilahnya. Jadi boleh teman-teman galbay itu boleh, tapi jangan sampai minta bantuan joki ataupun jasa hapus data. Yang paling penting di sini adalah teman-teman harus menguatkan mental. Ketika teman-teman mentalnya sudah kuat, ya kan, apapun terorannya nggak akan bisa membuat teman-teman depresi, nggak akan bisa membuat teman-teman itu stres. Karena ketika mental teman-teman kuat, teror seperti penyebaran data, seperti apalagi keluar kondar, terus diancam ini itu, diancam didatengin di rumah, atau bahkan juga FC lapangan datang ke rumah, itu nggak akan berlaku ketika mental teman-teman itu udah kuat. Nah, caranya gimana Bang? Banyak caranya. Salah satunya ya nonton liveku di TikTok tiap malam jam 8. Ya. Namanya akunnya nanti aku sematkan di sini. Nah, di sini. Dengan begitu teman-teman, dengan begitu teman-teman ini mentalnya udah tertata, mentalnya udah bagus, tidak terjebak dalam siklus galop tulop, tidak terjebak dalam rayuan joki, rayuan konsultan, rayuan apalagi jasa hapus data, jasa backup data, jasa amanin data. Nggak usah ikut-ikutan seperti itu. Cukup teman-teman buka wawasan, kuatin mental, itu udah cukup. Bahwa pinjol itu, teror itu udah resikonya memang kayak gitu. Resikonya seperti itu dan teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Karena dampak terburuknya kalau teman-teman tidak bisa mengontrol pikiran, tidak bisa mengatasi ketakutan, ya itu kalau nggak bunuh diri, ya gila. Itu dampak terburuknya. Makanya gimana? Atasi. Ketakutan itu harus dikikis. Mentalnya harus di-upgrade, dikuatin dulu. Ya, nongkrong aja di liveku. Atau teman-teman bisa download ebook penguatan mental yang sudah tak sematkan linknya di bawah, di deskripsi. Isinya apa aja Bang? Isinya untuk yang pertama penguatan mental. Itu fokus materi utamanya. Selanjutnya teman-teman ada materi-materi untuk cara ngadepin teror itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa,
FC lapangan kalau datang ke rumah itu gimana cara ngomongnya. Bahkan juga ada plus bonus cara setting-setting HP. Ada juga di e-book. Ya, itu saja teman-teman yang bisa aku bagikan informasinya. Semoga teman-teman mentalnya tambah kuat, tambah upgrade ya. Dan selanjutnya untuk teroran itu nggak usah direspon, diabaikan aja. Ya, itu dulu, tetap waspada dan salam jebakan digital.